Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tapi dia mengenakan ksatria yayasan emas yang hanya bisa diperoleh oleh pembangkit tenaga listrik yang mencapai setidaknya langkah ke-8. Dan lebih jauh lagi, tidak ada ksatria yayasan emas yang kurang baik di antara para ksatria dari langkah ke-8. Beberapa ksatria suci dari langkah ke-9 bahkan tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Seharusnya benar-benar mustahil bagi seseorang dengan usia yang mirip dengan Han Yu atau Lin Xin untuk menjadi ksatria yayasan emas, atau setidaknya, sesepuh Fei berpikir begitu. Dia benar-benar tidak percaya kejeniusan seperti itu ada. Selanjutnya, ksatria yayasan emas ini memiliki status kepala ksatria Sein sementara, mengenakan armor yayasan emas tingkat epik, yang berarti bahwa ia harus berada di antara pembangkit tenaga listrik teratas dengan status ksatria yayasan emas. Dan diperlukan kontribusi yang cukup tinggi untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Sein Knight dari generasi sebelumnya, Han Qian, adalah kepala kuil untuk kuil ksatria, juru bicara kepala aliansi yang Hao-Han. Namun, Tetua Fei tidak bertanya tentang ini. Untuk satu, statusnya tidak bisa dibandingkan dengan Long Hao Shen, dan juga karena mencari rahasia orang lain tidak sopan. Elemen cahaya Long Hao Shen adalah jaminan bahwa dia tidak bisa menjadi sesuatu seperti pengkhianat yang belum ditemukan. Di bawah pimpinan tetua ini, kelompok Long Hao Shen dibawa ke lantai 2 kuil penyihir, dan memiliki 3 kamar terpisah yang diatur untuk mereka. Mereka bertiga dapat dianggap telah melalui perjalanan yang sulit, dan membuat diri mereka rapi sebelum mendapatkan makanan yang diantarkan oleh kuil penyihir, dan akhirnya mereka bertiga berkumpul di kamar Hao Shen. Kuil penyihir sepertinya tidak bersahabat dengan kita. Long Hao Shen berkata sambil tersenyum. Han Yu dengan sedih menjawab, bukan hanya tidak ramah. Ini praktis permusuhan. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak menyangka hubungan antara kuil penyihir dan kuil ksatria kita telah menjadi begitu tegang. Pada tingkat ini, itu akan berakhir sebagai masalah besar di masa depan. Jika keadaannya seperti itu dengan musuh yang kuat di depan pintu kita, saya khawatir jika keadaan tetap seperti itu setelah perang berakhir, aliansi akan runtuh bahkan tanpa perlu iblis menyerang kita. Han Yu mengangguk, kontradiksi kita dengan kuil penyihir sudah sangat lama. Hampir setiap kali kontes peringkat kuil berlangsung, 2 kuil kami yang bersaing. Kami telah menekan kuil penyihir begitu lama sehingga akan agak aneh melihat mereka senang tentang itu. Meskipun tidak seolah-olah mereka dapat menentang kita dalam semua aspek, setidaknya hubungan kita jelas tidak baik. Long Hao Shen berkata, mari kita terus berbicara setelah Lin Xin datang. Dari apa yang dikatakan Tetua Fei, status Lin Xin di kuil penyihir tidaklah rendah. Saya berharap dia bisa menjadi penengah. Saat mereka berbicara, suara hormat terdengar dari luar, Kepala Ksatria Suci Senior, Kepala Kuil memintamu. Mereka bertiga saling berpandangan, lalu berdiri bersama. Di luar pintu, seorang penyihir muda sedang berdiri menunggu. Setelah melihat Long Hao Shen, dia segera membuat isyarat undangan kepadanya. Ketika Chai'er dan Han Yu hendak mengikutinya, Mage menghentikan mereka. Maaf, tapi Temple Head hanya ingin bertemu Saint Knight Head. Han Yu, yang awalnya memiliki banyak terpendam, segera akan menyala, tapi Long Hao Shen menoleh, membuat gerakan gemetar, menekan kemarahan Han Yu. Silakan kembali ke kamarmu sendiri. Saya akan kembali dengan cepat. Mungkin Lin Xin akan berada di sana sebentar lagi. Long Hao Shen mengikuti penyihir yang datang untuknya ke lantai atas kuil penyihir. Pintu masuk ke lantai adalah gerbang setinggi lebih dari 3 meter. Melewati gerbang ini, Long Hao Shen langsung terkejut. Di belakang pintu ada ruang yang sangat luas, setidaknya jauh lebih besar dari bentuk luar kuil penyihir. Dan lebih jauh lagi, esensi sihirnya bahkan lebih kental dan murni. Aula besar itu memanjang lebih dari beberapa ratus meter, dikelilingi oleh beberapa pintu geser, dengan bintang Daud yang ajaib di tengah aula. Penyihir muda itu membawanya ke depan bintang berujung 6, dan berbicara, silakan melangkah ke susunan ajaib. Itu akan memungkinkan Anda untuk memasuki kantor kepala kuil senior. Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar, tempat apa lantai ini?
Setiap kamar di sini adalah lapangan pelatihan, dan beberapa adalah tempat tinggal untuk penyihir peringkat tinggi. Hanya senior dari peringkat Saint Magic Tutor ke atas yang diizinkan untuk tinggal di sini. Long Haoshen melihat kebanggaan tersembunyi di mata penyihir muda ini. Dia tidak mengungkapkan dirinya tentang masalah ini, melangkah maju, untuk melangkah ke bintang berujung 6 itu. Dalam sekejap cahaya, dia segera muncul sendiri di ruang kosong. Lingkungannya penuh dengan pancaran sinar air, api, tanah, angin, elemen cahaya dan kegelapan yang menyerang indera. Dengan hanya mengandalkan penglihatannya, seseorang tidak dapat melewati pancaran sinar yang bengkok ini. Long Haoshen melepaskan kekuatan mentalnya, samar-samar merasakan bahwa ini tampaknya menjadi ranah spasial pribadi, dengan hanya hubungan samar dengan ranah aslinya. Kekuatan mental yang sangat kuat. Jika Saint Nighthead bersedia menjadi mage, dia pasti akan mengejutkan dunia. Sebuah suara tua terdengar, kemudian cahaya bengkok di sekitarnya berubah, sebelum seorang lelaki tua yang tersenyum muncul di depan Long Haoshen, saat pemandangan ilusi di sekitarnya tampak mengambil bentuk nyata. Orang tua ini mengenakan gaun cian, tetapi pakaiannya tampaknya tidak membawa fluktuasi unsur sedikit pun. Dia juga tidak memiliki tongkat di lengannya, dan dia kembali terlihat normal seperti orang tua. Dengan tubuh yang tidak tinggi dan pinggang yang tidak kecil, wajahnya yang cubi tersenyum, membuatnya terlihat sangat baik hati. Di samping sesepuh adalah penyihir elemen angin Long Haoshen telah bertemu sebelumnya, saat ini mengawasinya dengan tampilan waspada. Salam, Kepala Kuil Li. Aku adalah ksatria suci sementara yang mewakili kuil ksatria emas ke-12. Kepala kuil ksatria kami, Long, telah menyiapkan surat buatan tangan untukmu. Mengatakan itu, dia membungkuk sedikit dan memberi salam kepada kepala kuil Li. Kepala kuil gemuk dari kuil penyihir ini bernama Li Zhengzi, dengan nama yang kasar, tetapi dianggap sebagai salah satu yang terkemuka di aliansi dalam hal kekuatan. Jangan menilai dia terlalu dini berdasarkan penampilan luar dan sifatnya yang baik. Pada kenyataannya, dia adalah salah satu kekuatan yang sangat kejam dan kejam dari elit aliansi. Kembali pada hari itu, dia pernah menembus jauh ke dalam perbatasan iblis, sepenuhnya menggunakan mantra terlarang di 6 provinsi iblis dan membuat marah Kaisar Dewa Iblis, yang mengirim Dewa Iblis Bulan Agares mengejarnya. Karena ini terjadi di sisi jauh dari negara iblis, hasil pertempuran ini tidak dipahami dengan baik. Tapi setidaknya, Li Zhengzi masih baik-baik saja, setelah menjadi pengendali saat ini di belakang kuil penyihir. Melihat Long Haoshen membungkuk padanya, Li Zhengzi menunjukkan pandangan yang dalam, dan mengarahkan senyuman, kepala ksatria suci tidak perlu berdiri di atas formalitas. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. Orang bisa melihat gelombang cahaya gen langsung meledak ke arah Long Haoshen, tetapi ketika serangan hijau ini sampai padanya, kekuatan pendorongnya membuat Haoshen khawatir. Apakah dia sedang menyelidikiku? Long Haoshen awalnya bukan orang yang sangat kompetitif, tetapi sebagai kepala Saint Knight dari kuil ksatria, dia secara alami tidak bisa meringkuk pada saat seperti itu. Berhenti, aura Long Haoshen segera mengalami perubahan besar. Lapisan tipis warna emas memanjang dari Golden Foundation Armor, dan suara dengungan ringan terdengar. Adegan yang fantastis diikuti. Cahaya hijau itu mendorong ke tubuhnya dengan kekuatan penuh begitu tiba, tapi saat cahaya keemasan ini menutupi lingkungan Long Haoshen, itu bertemu dengan serangan benturan ini, dan bergema dengan serangan hijau, membuat pemandangan yang mempesona. Penyihir wanita Tanwan yang berdiri di samping membuka matanya lebar-lebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan metode seperti itu untuk menghilangkan pertanyaan gurunya. Meskipun Long Haoshen adalah seorang ksatria elemen ringan, dia merasa seolah-olah dia telah dengan sempurna mengasimilasi rahasia energi spiritual elemen angin yang dikeluarkan oleh Li Zhengzi. Mereka berdua saling berhadapan dengan penampilan yang sangat berbeda, karena energi spiritual Li Zhengzi jelas tidak berhasil mengguncangnya sedikitpun. Bagus. Li Zhengzi memiliki pujian yang tinggi, teguh seperti gunung, berdiri tegak, energi spiritual siap setiap saat. Jika saya tidak salah, kemampuan Anda, Saint Nighthead, harus dibuat sendiri,
membuat kekuatan elemen Anda sendiri beresonansi untuk mencapai frekuensi yang sama dengan energi spiritual elemen angin saya. Bahkan saya tidak memiliki cara untuk menggabungkan energi spiritual saya dengan kemampuan lain di bawah premis seperti itu. Tetapi saya terkejut melihat bahwa kemampuan Anda ini terintegrasi dengan sempurna ke dalam penghalang surgawi, menggunakan tubuh Anda sendiri sebagai bahan bakar. Kejutan yang luar biasa. Sepertinya kuil ksatria telah menemukan pembangkit tenaga listrik luar biasa lainnya. Betapa patut ditiru. Long Hao Shen dengan hormat menjawab, kepala kuil Li melebih-lebihkan. Kekuatanmu seluas lautan. Saya hanyalah perahu yang kesepian jika dibandingkan. Kata-kata ini murni tulus. Meskipun dia telah menggunakan kemampuan Ripples of Light yang telah berevolusi untuk menahan kejutan energi spiritual Li Zengzi, energi spiritual itu segera menenggelamkannya seperti lautan luas, sesuatu yang hanya bisa dia capai dengan menggunakan kemampuan kejutan yang sangat kuat. Li Zengzi tertawa terbahak-bahak, ayo, dan biarkan aku melihat surat yang ditulis oleh Old Long. Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke arah Long Hao Shen, lampu hijau berubah menjadi tali lalu dengan ringan menggulung-gulungan di tangan Hao Shen. Saat perlahan bergerak, gulungan itu terbang ke arahnya. Ini adalah pengetahuan yang sangat indah. Meskipun dia menggunakan sangat sedikit energi spiritual, semuanya melingkar seperti ular, tanpa kebocoran dangkal sedikit pun. Ini pada dasarnya adalah kontrol tingkat master energi spiritual. Long Hao Shen belum pernah melihat kontrol yang begitu indah dalam hidupnya. Karena prestasi mengikuti ketenaran, kepala kuil Li ini memberinya perasaan mendalam yang tak terduga. Li Zengzi mengarahkan tangannya ke gulungan itu. Tanpa perlu baginya untuk memperhatikan metode membuka gulungan ini yang digambarkan oleh Long Hao Shen, gulungan itu menyebar di tangannya. Jangan meremehkan tindakan kecil ini, tindakan yang tampak sederhana untuk memecahkan susunan magis di sekitar gulungan ajaib. Bagaimanapun, ini adalah gulungan ajaib yang dibuat oleh ksatria surgawi Long Tianying. Selanjutnya, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Zengzi sengaja pamer. Dia bisa secara alami menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mengurus hal-hal sehari-hari, membuat dapat dimengerti alasan berat tubuhnya yang berat. Energi spiritualnya dapat membantunya dalam hampir semua hal, oleh karena itu tubuhnya tidak banyak bergerak, dan secara alami akan menumpuk lemak. Kegemukan ini sangat alami. Setelah membuka gulungan itu, Li Zengzi menjadi sangat fokus, membutuhkan beberapa menit untuk membacanya sepenuhnya. Setelah itu, ekspresinya berubah tanpa henti saat dia terus membaca. Menutup gulungan itu, Li Zengzi menutup kedua matanya, tampak berpikir. Beberapa saat kemudian, dia menyatakan kepada Tan Wan di dekatnya, silakan keluar dulu, saya perlu berbicara dengan Saint Nighthead. Tan Wan terkejut. Dia adalah satu-satunya murid pribadi Li Zengzi. Jangan menilai Li Zengzi karena penampilannya yang pendek dan kekar. Wajahnya selalu membawa kehangatan dan senyuman, tapi dia tahu betul tentang kebanggaan luar biasa dari gurunya ini, yang dianggap sebagai jenius nomor satu di kuil mage selama 1000 tahun terakhir. Gurunya baru berusia sekitar 60 tahun ini, jauh melampaui generasi pembangkit tenaga listrik kelas atas dari kuil mage. Dalam kultivasi, bahkan 3 ksatria surgawi dari kuil ksatria belum tentu menjadi lawan gurunya. Alasan mengapa dia adalah satu-satunya muridnya adalah karena di antara generasi muda teratas dari kuil penyihir, hanya bakatnya yang mendapatkan persetujuan dari gurunya, selain fakta bahwa mereka memiliki elemen angin yang sama. Melihat keseriusan di wajah gurunya saat ini, Tan Wan segera mengerti bahwa kepala ksatria suci sementara yang mewakili kuil ksatria ini sama sekali tidak sesederhana itu, atau gurunya tidak akan menganggapnya begitu penting. Tan Wan juga mewarisi harga diri Li Zengzi, tetapi karena dia masih muda, dia tidak pandai menyembunyikan kebanggaan itu, dan sering membiarkannya muncul ke permukaan. Tapi ini tidak berarti dia tidak cerdas, sebaliknya, kecerdasan dan bakatnya sangat dipuji bahkan oleh Li Zengzi. Mendengar gurunya, dia hanya memberi Long Hao Shen pandangan tercengang sebelum segera setuju, pergi dari sisi kanan dan membiarkan beberapa fluktuasi cahaya bengkok, menghilang tanpa suara dari luar angkasa. Setelah muridnya pergi, Li Zengzi kembali ke wajah yang tidak berbahaya itu,
sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan wajah aslimu, Sion of Light, kuil ksatria. Cahaya beredar di sekitar, sebagai Golden Foundation Armor terbang keluar dari tubuh Long Hao Shen seperti cairan, mengembun menjadi kotak Golden Foundation di belakang punggung Long Hao Shen. Mengetuk tinju kanannya di dadanya, dia dengan hormat menyatakan, Long Hao Shen kuil ksatria menyapa kepala kuil. Melihat wajah Long Hao Shen yang terlalu muda dan tampan, Li Zengzi hanya menatap kosong. Meskipun sangat pandai menyembunyikan emosinya, keterkejutannya masih sangat hebat. Isi surat Long Tianying sangat jelas, Long Hao Shen adalah cucu kandungnya, dan benar-benar secara resmi ditunjuk sebagai kepala ksatria kuil ksatria. Sementara itu, kuil ksatria sudah memberikan persetujuannya untuk mereformasi pasukan perburuan iblisnya, dan mengharapkan kerja sama kuil penyihir. Jika Tombal Mountain Pass memiliki kebutuhan, dia bisa bergabung dengan mereka dalam pertempuran, tetapi tidak lebih dari 3 bulan. Meskipun surat ini tidak menyebutkan kultivasi Long Hao Shen, dengan pemahaman Li Zengzi tentang karakter Long Tianying, dia memahami poin keras kepala Long yang lama. Bahkan cucunya sendiri tidak akan diizinkan untuk memakai armor yayasan emas ini tanpa kekuatan yang cukup. Selain itu, penyelidikan sebelumnya telah membuatnya merasa jelas bahwa budidaya Long Hao Shen memang setidaknya pada langkah ke-8. Li Zengzi terkejut menghadapi anak muda ini, yang tubuhnya menyebarkan esensi cahaya kemurnian ekstrim yang belum pernah dilihat Li Zengzi sebelumnya dalam hidupnya. Meskipun memiliki penampilan yang tampan, matanya masih sangat lembut, seperti seorang kultivator yang telah mencapai usia 40-an atau 50-an. Murid pribadinya yang berharga sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan temperamen seperti itu. Menghela nafas ringan, Li Zengzi mengungkapkan senyum pahit, saya awalnya berpikir bahwa tak lama kemudian, waktu kuil penyihir mungkin akan tiba. Tapi sepertinya tidak mungkin. Keberuntungan kuil ksatria bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Kata-katanya terdengar seperti tidak masuk akal, tapi Long Hao Shen bisa memahami makna di baliknya. Kepala kuil Li ini dianggap sebagai pesaing terbesar kuil ksatria, diakui sebagai pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kultivasi tertinggi. Kultivasinya bahkan melebihi karakter lama yang berusia lebih dari 100 tahun di skuad perburuan iblis berjudul Murni dalam hal kultivasi, tidak satu pun dari 3 ksatria surgawi dari kuil ksatria yang bisa melawannya. Sebelum Long Hao Shen datang, harapan kuil ksatria ditempatkan pada Long Xingyu. Tetapi kuil ksatria juga mengerti bahwa Xingyu berada di bawah Li Zengzi dalam hal bakat, tetapi pada akhirnya juga jauh lebih muda, oleh karena itu mungkin tidak memberinya kesempatan untuk mengejar kultivasi Li Zengzi di masa hidup ini. Tapi siapa yang mengira bahwa kuil ksatria akan menghasilkan Long Hao Shen ini? Lihat saja kultivasinya sampai sekarang. Dia hanya menggunakan 10 tahun atau lebih untuk menjadi Saint Knight dari langkah ke-8. Kecepatan kemajuan ini, ditambah dengan bakatnya sebagai Sion of Light dan salah satu dewa pilihan membuat kemungkinannya untuk melampaui kepala kuil ini di masa depan sangat besar. Menghadapi Li Zengzi dan melihatnya menghela nafas dengan sedih, Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menjaga matanya yang jernih pada kepala kuil dari kuil mage. Li Zengzi segera mengambil gulungan di tangannya, merapikannya, duduklah, kita akan bicara. Mengatakan itu, dia membawa Long Hao Shen ke aula di belakangnya, lalu duduk di sofa. Kantor Li Zengzi didekorasi dengan sederhana, tetapi memberikan kesan kokoh. Semua perabotan terbuat dari kayu hitam gagak, yang Long Hao Shen tidak mengenalinya. Ini mendistribusikan aroma samar, yang membuat Long Hao Shen jelas merasa seolah-olah kekuatan mentalnya didorong saat dia menciumnya. Titik paling khas di kantor ini adalah rak buku di dindingnya. Itu mungkin memiliki lebih dari 10.000 buku yang menumpuk, dan mengeluarkan suasana yang sederhana dan tanpa hiasan. Selain itu, ada begitu banyak buku yang memiliki sifat spiritual yang Long Hao Shen bisa merasakan yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka hidup. Li Zengzi berkata sambil tersenyum, Long Hao Shen, kamu seharusnya datang untuk mencari Lin Xin, kan? Tahukah Anda bahwa lebih dari setahun yang lalu, sebelum Kaisar Dewa Iblis memulai Perang Suci, saya adalah orang pertama dari aliansi yang memberikan persetujuan saya untuk menyerahkan Anda. Apa kamu tahu kenapa?
Long Hao Shen sedikit kosong, dan tidak berpikir kepala kuil penyihir ini akan begitu langsung dengan kata-katanya. Itu karena aliansi tidak siap untuk perang suci seperti itu. Masih ada celah yang cukup besar antara kekuatan iblis dan kita membutuhkan waktu. Long Hao Shen menjawab acuh tak acuh, seolah-olah Li Zengzi tidak berbicara tentang masalah mengorbankan hidupnya sendiri. Li Zengzi menyatakan dengan sedikit terkejut, jadi, Anda adalah salah satu dari orang-orang langka yang melihat melalui pikiran saya. Banyak yang berpikir bahwa saya ingin menyerang kuil ksatria, demi memenangkan kursi nomor 1 dari kuil ksatria. Kamu benar, persiapan aliansi masih belum cukup. Tapi ada alasan lain kenapa aku ingin menyerahkanmu. Karena saya belum siap. Hah? Ketika Long Hao Shen melihat sesepuh pendek dan gemuk ini, dia tiba-tiba memiliki perasaan khusus. Dari Li Zengzi bisa dirasakan kepercayaan diri yang mutlak, keyakinan bahwa suatu hari dia pasti bisa menandingi Kaisar Dewa Iblis yang mengendalikan semua iblis. Li Zengzi duduk di sofa, tanpa tergesa-gesa menyatakan, itu benar, saya masih belum siap. Selama 6.000 tahun, aliansi kuil telah mengumpulkan kekuatan. Meskipun kontradiksi antara 6 kuil besar tidak dapat dihindari, di depan musuh bersama yang kuat, setiap orang harus bersatu. Dan yang kami inginkan adalah meluncurkan serangan balik terhadap Demonkin, untuk mengambil kembali wilayah kami yang hilang, dan bahkan membasmi selamanya Demon dari benua. Untuk itu, masalah penting harus dihadapi, dan itu adalah Kaisar Dewa Iblis. Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu dikatakan memiliki energi spiritual berjumlah 1 juta, membuatnya mencapai alam lain. Jika aliansi tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkannya, apa gunanya mengalahkan pihak iblis? Pada akhirnya, kita masih akan sulit lepas dari nasib berakhir sebagai pihak yang kalah. Makanya saya bilang belum siap. Untuk berbicara dengan arogan, saya selalu percaya, sampai bertemu dengan Anda, bahwa sayalah yang memiliki peluang terbesar untuk menjatuhkannya dengan diri saya sendiri. Mencapai titik ini, kepercayaan diri Li Zengzi menjadi lebih besar. Tahun ini, saya akan berusia 67 tahun. Jika saya diberi 100 tahun lagi, mungkin saya akan memiliki kesempatan seperti itu. Tetapi jika aliansi runtuh, akhir-akhir pasti akan tragis. Oleh karena itu, saya tidak dapat merusak kemungkinan situasi yang begitu baik hanya karena Anda. Sayangnya, pengaruh kuil ksatria telah diperoleh selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa saya bandingkan, dan pada akhirnya proposal saya ditolak. Namun, sekarang tampaknya Yang Haohan dan Long Tianying benar. Anda layak mendapatkan investasi seperti itu dari aliansi. Sambil mengatakan itu, Li Tenzi tiba-tiba terdengar sangat lelah, tetapi juga santai, seolah-olah beban besar baru saja diturunkan darinya. Para penyihir adalah yang paling sensitif terhadap fluktuasi mental. Saya tidak kagum dengan usia Anda, atau kultivasi Anda, tetapi dengan keinginan Anda. Penampilan Anda dalam, pendiam, dan agresif, bukti kemantapan Anda yang tak tertandingi. Dan mata Anda tegas, tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran atau kebanggaan. Kedua karakteristik ini ditambahkan bersama-sama membuat saya melihat melalui masa depan Anda. Sangat bagus, luar biasa. Namun, perjalanan yang harus Anda lalui masih sangat panjang. Saya berharap Anda menerima tanggung jawab berat saya untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Aku tahu bahwa kuil kesatriamu selalu berharap untuk menyatukan 6 kuil besar, untuk menggabungkan kekuatan secara menyeluruh, menunjukkan kekuatan penuh kita, dan membangun negara bersatu yang akan menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Saya tidak menolak proposal ini, tetapi berharap kuil penyihir dapat memimpinnya, sementara kuil lainnya juga memiliki pandangan mereka sendiri. Untuk alasan ini, saran ini tetap terdampar bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari, Anda dapat mengalahkan saya akan menerima proposal kuil ksatria Anda atas nama kuil penyihir, sambil memberi Anda kualifikasi untuk menantang Kaisar Dewa Setan. Long Hao Shen dengan tenang mendengarkan pidato Li Zengzi. Dari awal hingga akhir, dia tidak menentangnya sama sekali. Dia menemukan bahwa dia sudah menyukai kepala kuil penyihir ini. Dia tidak menunjukkan reservasi apapun, dan meskipun dia bisa terdengar tidak menyenangkan di kali
dia jelas menyatakan persetujuannya Long Hao Shen, serta harapan masa depan aliansi.